Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Ketemu lagi nih sama aku di video Learning Journal part 3. Dalam video kali ini aku akan membahas materi mata kuliah film dokumenter pertemuan minggu ketiga. Nah, dalam materi ini aku akan membahas mengenai gaya dokumenter ekspositori direct cinema. Nah, untuk bahas materi ini lebih lanjut, jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Di pertemuan pertama dan kedua sudah membahas sedikit mengenai pengertian film dokumenter. Dan di pertemuan ketiga ini aku juga akan membahas pengertian film dokumenter menurut pendapat para ahli. Aku akan menggabungkan dua pendapat para ahli. Yang pertama dari Frank Beaver dan Louis Giannetti. Kata Frank, film dokumenter ini bukan sebuah film fiksi, melainkan film non-fiksi. Dan film dokumenter ini biasanya di-shoot di sebuah lokasi yang nyata. Berarti film dokumenter ini merupakan film yang diambil di tempat yang nyata, sesuai kejadian pada saat itu dan hari itu juga. Sementara, kata Louis Giannetti, tidak seperti kebanyakan film-film dokumenter atau film fiksi, dokumenter ini berurusan dengan fakta-fakta seperti manusia, tempat, dan peristiwa serta tidak dibuat-buat. Artinya, film dokumenter ini nyata dan tidak dibuat-buat kejadian dan ceritanya. Wah, ternyata dalam film dokumenter ada beberapa gaya yang dapat diketahui dalam film dokumenter itu tersendiri. Menurut film Nichols 2001, dokumenter itu menjadi 6 tipe. Yang pertama ada dokumenter poetik, yang kedua ada dokumenter ekspositori, yang ketiga ada dokumenter observasional, yang keempat ada dokumenter reflektif, dan yang kelima ada dokumenter performatif. Yang keenam, ada dokumenter partisipatori atau interaktif. Nah, itu dia teman-teman, 6 tipe gaya film dokumenter menurut film Nichols. Nah, dari ke-6 gaya film dokumenter tersebut, aku akan menjelaskan sedikit mengenai 6 gaya film dokumenter. Yang pertama, ada dokumenter petik. Dokumenter petik ini pertama kali muncul pada tahun 1920-an, di mana film ini tipe bergaya fragmentary, impresionistik, dan lirikal. Nichols memanggilnya dunia yang sebenarnya, di mana sejarah dunia direka ulang menjadi lebih fragmentasi dan berestetika menggunakan film. Dan film dokumenter tipe poetik ini cenderung memiliki interpretasi subjektif pada subjek-subjeknya. Pendekatan dari tipe ini mengabaikan kandungan penceritaan tradisional yang cenderung menggunakan karakter tunggal dan peristiwa yang harus dikembangkan. Contoh filmnya ada The Break tahun 1928 dan Song of Ceylon tahun 1934. Yang kedua, ada gaya film dokumenter ekspositori. Film dokumenter dengan kategori ekspositori ini banyak menggunakan voice over untuk berbagai tujuan, mulai dari menyampaikan informasi sampai ke menawarkan sudut pandang tertentu pada penonton. Dan pada kategori ini, narasi bisa dilakukan tanpa memperlihatkan sang komentator atau narator. Yang ketiga, ada gaya film dokumenter observasional. Kategori ini lebih menekankan pada pembuatan film berdasarkan kehidupan sehari-hari yang direkam secara spontan. Jadi gaya film dokumenter observasional ini lebih menekankan dalam pembuatan film yang direkam secara spontan. Jadi, dalam gaya film dokumenter observasional ini tidak mengharuskan pembuatan film itu sesuai skrip, melainkan boleh dengan secara spontan, tapi masih tetap dengan kehidupan nyata. Seperti itu, teman-teman. Dan yang keempat, ada gaya film dokumenter refleksif. Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat. Artinya, penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Justru hal inilah yang menjadi titik perhatiannya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk memperlihatkan kebenaran lebih lebar kepada penontonnya.
Dan dokumenter tipe ini lebih menekankan pada bagaimana film itu dibuat sebagai representasi dari kenyataan. Artinya, penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Apa contoh filmnya? Ada contoh filmnya, yaitu film The Man with a Movie Camera tahun 1929. Yang kelima, ada gaya dokumenter performatif. Jenis film dokumenter ini berciri khas paradoksal, di mana salah satu sisi tipe mengalihkan perhatian pada penonton dari dunia yang tercipta dalam sebuah film, sedangkan sisi lainnya menarik sebuah perhatian penonton pada aspek lain, yaitu aspek ekspresi dari film itu tersendiri. Tujuannya adalah menyajikan dunia dalam film secara tidak langsung, serta menciptakan suasana dari tradisi dalam film tersebut. Dan tipe ini lebih menekankan pada aspek subjektif atau ekspresif dari keterlibatan si pembuat film dengan subjek dengan penekanan pada dampak emosional dan sosial bagi penonton. Apa contoh filmnya? Contoh filmnya adalah film Unfinished Diary pada tahun 1983. Dan yang terakhir, yang keenam, ada gaya film dokumenter partisipatori atau interaktif. Tipe jenis ini menjadi kebalikan dari dokumenter observasional. Dalam jenis film ini menampilkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan secara penuh pada peristiwa, serta berinteraksi dengan subjeknya. Aspek utamanya adalah wawancara terlebih dengan subjeknya. Dengan demikian, subjek pada film ini bisa menyampaikan pendapat dan pandangan mereka terhadap peristiwa yang diangkat menjadi film dokumenter. Dan tipe ini menekankan pada interaksi antara pembuat film dan subjek yang berlangsung dengan memakai interview ataupun keterlibatannya langsung. Jadi, sebelum membuat film dokumenter, karena film dokumenter itu merupakan film yang diangkat dari kisah nyata, maka harus menggunakan gaya dokumenter partisipatori atau interaktif ini. Karena harus adanya interview secara langsung dengan saksi ataupun subjek yang mengalami peristiwa tersebut sebelum dibuatkan menjadi film dokumenter. Nah, begitu teman-teman, sedikit penjelasan tentang 6 gaya film dokumenter.